Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghilangkan najis yang pada hadis 27 sebentar dengan hadis 28 di kitab Bulughul Maram itu bicara tentang mani. Bicara tentang mani. Ya. Kalau menghilangkan mani sementara judulnya ini adalah menghilangkan najis. Maka di kalangan para ulama menghilangkan najis ini terutama mani, maka sebagian masukkan najis, salah satu kategori najis itu mani. Seperti Imam Abu Hanifah, beliau masukkan salah satu najis itu adalah air mani. Sebagian dari mazhab Imam Ahmad, sebagian dari Malikiyah, ya, sebagian dari mazhab Hadawiyah, mazhab Ad-Daud Az-Zahiri, ini memasukkan mani sebagai kategori mani itu sebagai najis. Namun sebagian juga ulama memasukkan mani itu bukan pada kategori najis, tapi membersihkan. Iya, itu sunnah. Menghilangkan kotoran yang bernama mani itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Itu mutlak di mazhabnya Syafi'i dan Syafi'iyah, ya. Dia sepakat di mazhabnya Syafi'i mani itu bukan najis. Di Malikiyah sebagian mengatakan bukan. Di sebagian dari mazhab Imam Ahmad itu memasukkan tidak masuk dalam kategori najis. Jadi pembahasan mazhab di kalangan para ulama, mani itu khilaf. Nah, jamaah sekalian yang keluar dari alatnya laki-laki, bagian depan itu yang keluar dari situ adalah 4. Ada namanya baul, ya, baul atau kencing, ya, kencing. Ada di bagian depan alat laki-laki itu namanya mazi, ya, cairan encer yang keluar yang mendahului mani, ya, itu namanya mazi. Kemudian ada namanya wadi. Ini biasa disebut dengan sisa kencing. Sebenarnya dia bukan kencing, tapi biasanya keluar orang sesudah kencing. Ini baik anak kecil maupun umur yang sudah berumur bisa mengeluarkan namanya wadi. Biasanya keluar sesudah kencing, dan biasanya keluar jika orang sudah kerja keras, capek, lelah, dia akan keluar, namanya wadi. Nah, tiga-tiganya ini yang membedakannya nanti dengan yang satu air mani, ya, karena semua air yang keluar, kencing, mazi dan wadi, itu tidak memancar, ya. Kalau mani sebagai yang keluar dari yang keempat,
ada 3 sifatnya yang ditelusuri, disifatkan oleh Quran maupun hadis, dan sudah diriset oleh ahli ilmu. Mani itu tidak akan keluar dari 3 sifat. Ya, dia namanya pasti memancar kalau keluar. Dia memancar kalau keluar. Dan yang kedua, dia menimbulkan enak kalau keluar. Dan yang ketiga, mani itu kalau keluar masih basah seperti bau adonan. Kalau kering seperti ya apa itu seperti yang kalau putih telur, dan tidak terdapat di 3 tadi yang keluar. Kenapa ini penting diketahui, Mas? Karena supaya tahu kita bangun tidur lalu mendapati basah. Kita punya sarung basah, kita punya pakaian dalam, mesti dikenali ciri-ciri itu, karena hukum yang dimunculkan berbeda. Ya. Kalau basah kita punya sarung, tandai mimpi tadi malam apakah ada terasa nikmat. Kalau enggak, kemungkinan bukan. Lihat apakah dia dikenali dengan baunya. Kalau dia bau seperti bau adonan, kalau tidak ada, dia lepas. Dan yang ketiga, dia kalau sudah kering, nah dia seperti tadi ya putih telur. Kalau tidak, itu berarti yang keluar itu bukan mani, tapi ya ompol, kencing. Dan bisa jadi. Nah kalau kencing, ya dia najis. Sementara kalau air mani bukan najis. Kalau air mani bukan najis, pendapat yang sebagian ulama, dan ini yang terkuat. Ya. Dan dia tidak wajib mandi, sebab kalau mimpi lalu terdapat 3 ciri tadi, maka zatnya bukan najis, tapi wajib mandi. Nah, di situ harus mesti mengenali 4-4-nya ini. Kencing, ya, dia najis, tidak wajib mandi. Mazi, najis, tidak wajib mandi, cukup dipercikan air. Ya, wadi, dia najis, tidak wajib mandi. Mani, kalau pendapat yang sebagian ulama mengatakan tidak wajib, ya, tidak, bukan najis, tapi wajib mandi. Ini di 4 yang keluar bagi laki-laki. Kalau perempuan itu 7 dari pendapat yang terkuat. 3 ini semua dimiliki perempuan juga, ditambah dengan darah haid, darah istihadah, dan darah nifas bagi perempuan. Ya, laki-laki tidak ada ke situ. Ya.